Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Darah berceceran, tetapi alis Raja Falun ditembus di tempat, dan kemudian Raja Falun terbang keluar dengan telapak tangan Kaisar Xuan. Raja Falun terhuyung-huyung hampir jatuh beberapa kali, dan orang-orang yang menonton sangat terkejut. Pada saat ini, semua orang diam, mengawasinya dengan tenang. Raja Falun sekarang terlihat sangat sedih. Raja Falun kalah sepenuhnya. Kalah dalam pertaruhan, kerugian tragis. Melihat Raja Falun hari ini, semua orang di medan perang, entah kenapa melahirkan semacam kesedihan yang berat. Dia masih raja, dan dia adalah Raja Falun. Tapi, sosok itu sudah tua dan perubahan-perubahan bertahun-tahun, dia sudah tua. Boom, boom, boom. 9 kaisar bersatu kembali dalam barisan yang rapi, dan mereka perlahan-lahan bergerak ke arahnya. Mereka adalah kaisar, kaisar dunia, dan begitu dia memiliki dunia dalam pikirannya, tetapi pada saat ini tidak ada belas kasih. Begitu berada dalam jangkauan petaka guntur, tidak peduli siapa itu, semuanya dimusnahkan. Raja Falun, mundurlah dari lautan guntur, Cheng Kun menggeram gila. Perang ini belum diputuskan. Sekte Zheng yang membutuhkan Raja Falun dan pasukan mayat hidup. Jika Raja Falun bertekad untuk bertahan dengan 9 kaisar, maka Sekte Zheng yang tidak akan memiliki ketegangan dalam perang ini. Sekte Zheng yang belum ingin mati. Namun, panggilan Cheng Kun terhadap Raja Falun tetap tidak pernah terdengar. Menangis, Raja Falun menangis, mata tuanya kabur. Setelah aku menyerahkan seluruh dunia, aku akan menikahimu. Aku tidak menginginkan dunia. Dalam pemandangan kabur, seorang wanita biasa berdiri di bawah pohon persik, menatap kakinya, menunggu kepulangan Raja Falun. Pada saat itu, dia bukan Raja Falun, tetapi Raja Falun memiliki hati dunia. Pada saat itu, dia memiliki wajah yang tiada taranya, tetapi Raja Falun memiliki perasaan lembut seperti air. Aku kalah, aku tersesat. Raja Falun tersenyum, perubahan tawa, serak, penuh kelelahan, wajah tua, darah dan air mata mengalir. Kata-kata seperti itu membuat orang merasa berat. Meskipun Raja Falun adalah musuh yang tak ada habisnya, semua orang di medan perang diam-diam menghela nafas. Setelah bertahun-tahun perubahan, Raja Falun, antara kematian hidup dan mati, memikirkan tentang cinta pada seseorang wanita yang dicintainya. Atau dapat dikatakan bahwa keengganannya harus menjadi janji untuk menikahinya. Hanya saja janji-janji telah berubah menjadi kenangan akan banyak kekurangan. Penantian tahun demi tahun telah berubah menjadi penyesalan bagi generasi yang akan datang, dan di mana mencari keindahan dunia, mereka telah melewatkan ribuan reinkarnasi. Di antara jari-jari, sudah puluhan ribu tahun. Apa? Dalam ribuan kesedihan, raungan mengguncang bumi. Di laut yang bergemuruh, Raja Falun bergegas menuju 9 kaisar dengan kecepatan tinggi, bahkan jika dia akan mati, dia juga akan mati dalam serangan. Guntur-guntur mengamuk, tetapi masih ditutupi oleh serangan 9 kaisar. Boom, boom, gemuruh. Deru langit, bercampur dengan suara guntur, mengguncang dunia. Pada saat ini, terlalu banyak orang menghela nafas, dan Raja Falun, yang begitu kuat, akhirnya jatuh. Tiba-tiba raungan padam, lautan guntur menyusut lebih dari 2 kali lipat, dan sosok 9 kaisar perlahan menghilang. Kemudian menghilang adalah sosok pantang menyerah, Raja Falun terkemuka di dunia,
benar-benar berubah menjadi masa lalu, langit penuh guntur, tubuh yang terkubur, dan juga mengubur keengganan dan kasih sayangnya yang putus asa. Boom! Segera, dengan kematian Raja Falun, semua pasukan mayat hidup menjadi abu terbang. Melihat ini, secerca harapan terakhir yang dipegang oleh Cheng Kun dan yang lainnya juga dimusnahkan. Raja Falun meninggal, pasukan mayat hidup dihancurkan, dan Sekte Zheng yang tidak berdaya. Serang dan habisi. Segera, pasukan koalisi, seperti empat lautan, mengepung Sekte Zheng yang dari segala arah, dan pasukan Sekte Zheng yang tenggelam berkeping-keping. Pada titik perang ini, tidak ada lagi ketegangan, sekarang Raja Falun sudah mati dan pasukan mayat hidup dihancurkan. Kekuatan Sekte Zheng yang sangat melemah. Tidak ada ketegangan untuk perang tanpa ketegangan. Dengan Cheng Kun dan yang lainnya di penjara, pertempuran ini benar-benar berakhir. Tentu saja, semuanya belum berakhir. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada langit, karena Ye Chen di Lautan Guntur masih melawan 9 Kaisar Agung Chu. Pada saat ini, Ye Chen sangat berlumuran darah, meski ketahanan mengerikan dari tubuh suci kuno, dan Ye Chen tidak bisa menghentikan bekas luka di tubuhnya. Cahaya suci seluruh tubuh sudah menjadi redup. Raja Falun terbunuh dalam pertempuran melawan 9 kaisar, mengapa Ye Chen bisa bertahan sampai sekarang? Untuk ini, itu karena Raja Falun lebih kuat dari Ye Chen, jadi 9 kaisar yang Raja Falun hadapi secara alami jauh lebih kuat dari Ye Chen. Namun, ada satu hal yang bisa dibuktikan dari satu titik. Dibandingkan dengan Ye Chen dan Raja Falun dalam keadaan yang sama, Raja Falun tidak sebaik Ye Chen. Ye Chen bisa bertahan sampai hari ini. Ini yang terbaik, membuktikan. Tapi meski begitu, Ye Chen masih dipukuli dan tidak bisa berbalik. Namun, Ye Chen jauh lebih pendiam dari yang diharapkan, atau sedikit menakutkan dan pendiam, membuat orang bertanya-tanya apa yang Ye Chen pikirkan. Ye Chen sedang bersedih. Kakek naga berbisik. Iya, kata Ye Chen, suaranya tegas dan kuat, dan masih ada kilatan di matanya yang tegas. Siapa sangka bahwa Ye Chen yang setengah mati yang dipukuli sampai saat bersedih atas kematian Raja Falun. Ye Chen berkata, musuh adalah musuh, tapi aku menghormati Raja Falun. Raja Falun adalah Raja Dunia, tetapi perjalanan panjang ke surga ini, jalan ini sunyi, orang-orang di jalan ini konyol, Raja Falun mempunyai kasih sayang yang begitu besar terhadap orang yang dia cintai. Kakek naga berkata, ketika kau benar-benar mencapai puncak dunia ini dan memiliki umur panjang, kau akan menemukan bahwa apa yang disebut dunia tak terkalahkan. Semua kesepian, ketika Yang Maha Tinggi membawa kemuliaan tertinggi, ia juga membawa kesepian yang telah diberikan oleh perubahan-perubahan bertahun-tahun kepadanya. Dia ingin menyaksikan orang-orang yang dicintainya, orang-orang terkasih, dan teman-temannya menjadi tua di depannya, tak berdaya, ketika kau mencapai akhir hidup, tetapi tidakkah ada seorang pun yang mengenalnya, karena orang yang tidak memiliki umur panjang telah meninggalkannya terlebih dahulu, itu konyol. Ini perjalanan sampai akhir kematian. Saat pikiran Ye Chen tenggelam, monumen suci Kaisar Yan telah datang ke langit. Ini adalah serangan yang mengerikan. Ini adalah senjata Kaisar Yan seperti gunung, ia berdiri tegak dan berat. Melihat ini, Ye Chen buru-buru memindahkan wadah besi kekacauan, membanting ke langit, nyaris tidak menghalangi serangan Kaisar Yan. Dan Kaisar Xuanchen menyerang dengan peta Kyushu-nya. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya,
Ye Chen langsung mengeluarkan peta Kyushu yang tidak lengkap untuk melawan peta Kyushu lengkap. Namun, meskipun Ye Chen memblokir peta Kyushu dari Kaisar Xuan Chen, Ye Chen dihancurkan oleh menara Qiankun Kaisar dan tubuh sucinya rusak. Raungan Ye Chen mengguncang langit, mengandalkan tubuh kuat dari tubuh kuno-kuno, dia mengangkat menara Qiankun dengan kaku. Tentu saja, Ye Chen baru saja bangun dan tidak bergegas pergi. Ye Chen ditusuk dadanya oleh serangan jari Kaisar Xuan. Ye Chen mengertakkan giginya erat-erat, mengenakan baju besi langit, ditutupi dengan kibawaan, bahkan pola gosip diletakkan di bawah kakinya, ratusan senjata dikorbankan pada saat yang sama, meningkatkan pertahanannya ke tingkat tertinggi. Boom! Dengan guntur yang menggelegar, Kaisar Perang menghantam telapak tangannya, dan setengah dari langit runtuh. Ratusan senjata roh yang tergantung di kepala Ye Chen baru saja mekar dan tersapu oleh Kaisar Perang. Di tempat, Ye Chen memuntahkan semburan darah, dan tubuh suci terkoyak lagi, dan darah suci menyembur keluar. Boom! 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 Bel yang perkasa dan panjang berbunyi, dan serangan Kaisar Dong tiba, dan lonceng yang besar dengan cepat menjadi besar, memperlihatkan kekuatan ilahi yang mengejutkan. Ye Chen, yang baru saja melarikan diri, tercengang lagi. Ya, kicauan pedang sangat keras, dan serangan pedang Kaisar Chu masih tak tertandingi. Kali ini, Ye Chen tidak mundur, mengepalkan tinjunya, dan maju dengan serangan yang kuat. Namun, saat pedang Kaisar Chu hendak menembus kepalanya, Ye Chen mengeluarkan jurus untuk memindahkan serangan ke bahunya, dan bahu Ye Chen tertusuk pedang Kaisar Chu. Pedang naga yang Ye Chen pegang di tangannya itu terbanting menebas Kaisar Chu. Dalam sorotan, tubuh Kaisar Chu terpotong setengah di tempat. Dalam adegan ini, suasana hati orang-orang di bawah sedang berdetak. Bahkan jika itu bukan Kaisar Chu yang sebenarnya, tetapi terbelah oleh Ye Chen, adegan ini mengejutkan. Raungan Ye Chen begitu keras sehingga Ye Chen tiba-tiba melangkah maju dan membuat tembakan lagi untuk Kaisar Chu. Namun, untuk menghancurkan Kaisar Chu, Ye Chen juga membayar harga yang pahit. Ye Chen tersapu oleh tungku pemakaman Kaisar pemakaman dan tulang-tulang setengah dari tubuh suci patah. Ini sepadan. Ye Chen tampak gila dan bergegas keluar ratusan kaki dengan kecepatan tercepat. Namun, yang membuatnya hampir muntah darah di tempat adalah bahwa Kaisar Chu, yang telah diserang habis-habisan bahkan mengatur ulang tubuhnya di lautan guntur, paksaannya masih kuat, dan kekuatan tempurnya masih di puncaknya. Apa? Ye Chen berteriak dengan panik, tubuhnya berbalik, dan darah muncrat sekitar 3 kaki jauhnya. Ini, bagaimana melawan ini? Melihat Ye Chen di lautan guntur, leluhur keluarga Su membuka mulutnya. Tubuh Kaisar Chu yang dihancurkan oleh Ye Chen dalat hidup lagi meski dihancurkan. Ini jalan buntu. Bahkan Raja Falun terbunuh. Petaka guntur surgawi hari ini jauh di luar imajinasi kita. Zhong Jiang mengerang, ekspresinya bermartabat, 9 Kaisar Chu Agung, 9 orang bergabung, siapa yang bisa bersaing dengan mereka? Apa? Ye Chen. Sang Guan Yuer di kerumunan sudah menangis, air mata berlinang, pucatnya tangan batu giok, dan bahkan kata-katanya bergetar, seolah-olah dia tahu Ye Chen akan menghilang selamanya. Seperti dia, Biyu dan Xuanlu sama-sama pucat, Xiao Luoxi dan Xian menangis di tempat, tubuh kecil mereka menggigil. Jika kamu terus seperti ini, hanya akan ada kematian. Wajah Jining Xuang juga bermartabat tidak seperti sebelumnya, tapi dia tidak bisa membantu Ye Chen dan sangat khawatir. Dibandingkan dengan mereka,
Chu Ling'er diam dan menakutkan. Sepasang mata indah penuh air mata menatap Ye Chen di laut guntur. Kebangkitan ini benar-benar mengejutkanku. Di aula sekte Tianxuan, Dong Huang Taixin meregangkan kemalasannya terlalu malas, matanya menatap tirai air langit ajaib besar di depannya, dan itu muncul ini adalah gambar Ye Chen bertarung melawan 9 kaisar. Benar-benar nostalgia. Di satu sisi, Fuya tersenyum sedikit perubahan, aku tidak pernah berpikir bahwa 9 kaisar Dacu akan muncul dalam bentuk ini di era yang sama, semua kaisar dari satu era, 9 legenda. Kapan kamu menjadi begitu keras kepala? Dong Huang melirik Fuya dengan penuh minat. Bertahun-tahun membuat orang menjadi tua. Fuya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sampai aku melihat mereka, aku menyadari bahwa saya telah melupakan perubahan-perubahan tahun selama lebih dari 90.000 tahun. Dong Huang Taixin berkata, kamu mengatakan itu menarik. Dong Huang Taixin melirik Fuya, kamu sudah hidup 90.000 tahun. Aku pikir sudah lama, aku tidak keberatan menyegelmu terlebih dahulu kali ini. Tidak yang mulia, Fuya terbatuk dengan canggung. Tapi yang mulia, Ye Chen benar-benar aneh kali ini. Fuya tidak lagi ragu-ragu, menyentuh dagunya, menatap gambar dengan ekspresi cemberut, bahkan sebelumnya dari 9 kaisar tidak pernah menyebabkan petaka guntur surgawi seperti Ye Chen. Dong Huang Taixin berkata, itu terlalu luar biasa untuknya. Ini adalah kebenarannya. Fuya mengangguk tanpa ragu, jika Ye Chen memimpin era ini, Ye Chen pasti akan menjadi yang terkuat di antara Kaisar Chu Agung. Dong Huang Taixin berkata, itu tergantung pada apakah Ye Chen bisa membawa 9 kaisar. Dong Huang memutar-mutar rambutnya juga, dan menatap langit magis dengan tatapan yang dalam. Ketika keduanya berbicara, Ye Chen di lautan guntur dan guntur terus terluka. Tubuh suci dihancurkan beberapa kali. Kakek naga, aku tidak bisa lagi bertahan. Ye Chen berkata dengan suara serak dan kelelahan saat mencoba yang terbaik untuk menghindari pengepungan 9 kaisar. Kakek naga berkata, kamu harus melawannya, jika berhasil melewatinya, kekuatanmu tidak akan ada yang bisa menandingi, jika kamu menyerah, hanya akan ada kematian. Ye Chen berkata, ngomong sih gampang. Ye Chen tidak menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen diterbangkan oleh pedang Kaisar Xuan, dan sebelum mendarat, serangan 2 kaisar lainnya tiba satu demi satu. Darah emas menaburkan lautan guntur dan Ye Chen terbang keluar. Ketika mendarat, Ye Chen dalam pengepungan 9 kaisar, dan cahaya sucinya benar-benar dimusnahkan. Kakak Ezuge berkata, kapan petaka guntur hari ini akan selesai? Bakatnya sangat melawan langit, itu benar-benar membuat marah langit. Leluhur Tianzong menarik napas berat. Di sana, seorang pemuda berjalan perlahan melalui kehampaan, seperti seorang sarjana yang lemah, tetapi itu memberi orang semacam tekanan. Itu Zhou Tianyi putra Kaisar Dong. Xiao Chen berbicara. Ketika melihat Zhou Tianyi, ayah Kaisar, Zhou Tianyi menatap ayahnya di Laut Guntur, meskipun itu bukan ayahnya yang asli, tetapi matanya penuh air mata. Ibu. Segera, suara wanita cantik terdengar seperti suara alami, dan di perbatasan langit dan bumi, bayangan seperti mimpi perlahan datang, seperti peri-peri, suci dan tak bernoda. Apakah itu Putri Kaisar Bulan? Seperti Zhou Tianyi, Putri Kaisar Bulan melihat ibunya, kabut air muncul di mata, dan di bawah sinar bulan, itu mengembun menjadi beku. Ayah Kaisar, Ayah Kaisar. Kedua suara itu tidak dalam urutan tertentu.
Baik timur dan barat keduanya tiada taraf. Yang satu berpakaian putih, yang lainnya baju besi, yang satu adalah Dewi 9 Hari, dan yang satu adalah Ratu. Putri Kaisar Chu, Dacu Huangyan. Putri Kaisar Xuan Huang, Nanming Yusu. Dalam sorotan, seorang pria muda mengenakan baju besi emas melintasi langit, dengan rambut hitam panjang, mata lebat seperti langit berbintang, perawakan seperti gunung, langkah berat, dan keagungan kaisar. Melihat penampilannya, dia adalah putra kaisar pemakaman. Seseorang melirik tanpa sadar pada pemuda berbaju besi emas, dan tanpa sadar melirik kaisar yang tak tertandingi, karena penampilan mereka 90% mirip. Dia Long Teng, Wang Xunzi. Xiao Chen berbisik, masih cemburu di matanya. Di sini muncul putra-putri dari 9 kaisar. Putra